terkait hak interpelasi itu hak-haknya DPR. Hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan pendapat, itu haknya DPR. Jadi tadi saudara kami Ridho itu keliru. Tadi kan saya bilang jangan alergi. Interpelasi ini kita hanya mau mendengar pernyataan dari pemerintah dengan kondisi yang hari ini carut marutnya kota Subuh Salam. Jadi makanya saya lanjutkan, saya pertegas, kami Sadakata sepakat dan setuju mengeluarkan hak interpelasi. Kalau sebelumnya saya sendiri, ini alhamdulillah kawan-kawan dari Sadakata sepakat. Dan mudah-mudahan di fraksi Granat juga begitu. Nanti di fraksi Granat boleh tanya langsung ketua fraksinya. Jadi ini tadi saya minta memang ke sekretariat khususnya Sekwan agar memfasilitasi rapat badan musyawarah untuk mengagendakan paripurna selanjutnya. Di situ nanti kita mau dengar apa yang dijawab oleh pemerintah. Kalau tadi pernyataan wali kota katanya wakil rakyat tidak pernah menyampaikan dengan beliau, ini keliru juga. Karena beberapa kali belakangan ini kita dipertontonkan hal-hal yang kita tidak diinginkan dan langsung meminta kepada wali kota untuk hadir menjawabnya, tapi tidak terjawab. Kami mewakili, kami penyambung lidah daripada masyarakat yang hari ini mengutus kami di parlemen ini, akan kami sampaikan, akan kami tindak lanjuti melalui hak interpelasi. Tidak menutup kemungkinan ini lompat satu langkah lagi ke hak angket. Mungkin itu aja. Kalau ada lagi pertanyaan boleh kita. Untuk melakukan hak interpelasi itu Bang, apa saja langkah yang harus dilengkapi itu Bang? Untuk melakukan hak interpelasinya. Hak interpelasi langkah-langkahnya cukup melalui Banmus. Karena hak interpelasi boleh sah diutarakan secara lisan, baik pun tulisan. Makanya saya ungkapkan tadi, secara lisan saya sudah menyampaikan, secara tulisan akan melalui fraksi. Akan kita sampaikan hari ini kepada pimpinan. Apa rencana akan dilakukan Banmus Bang untuk melakukan hak interpelasi? Hari ini, saya desak hari ini, alhamdulillah rekan-rekan Banmus sudah berkumpul. Mungkin apapun hasilnya nanti akan saya sampaikan. Oh iya Bang, tadi Bang itu ada Pak Sekda menyampaikan bahwasanya tidak ada menampung aspirasi ataupun pokir daripada anggota dewan dan pimpinan. Bagaimana anggota DPR kamu menanggapi hal itu? Terkait pokir ini, terkait pokir hari ini sebenarnya jauh-jauh hari kita DPR, lembaga legislatif sudah memberi ramuan-ramuan untuk menghindari defisit yang hari ini terjadi. Permasalahan pokir hari ini kita sudah sepakat. Dan yang harus diketahui, yang harus dipahami Sekda, pokir itu usulan-usulan dari masyarakat. Kalau hari ini DPR selalu ditunjuk, dikambing hitamkan menjadi penyumbang defisit, ini keliru. Legislatif pengesahan anggaran, pengguna anggaran itu eksekutif, visi misi itu bagian daripada pokir. Nah, kita pokir dari DPR itu jelas. Undang-undang MD 3 menegaskan. Nah, kalaupun hari ini pemerintah tidak menampung, tidak masalah. Yang jelas ini kami sampaikan kepada masyarakat luas. Usulan-usulan masyarakat hari ini kalau nggak tertampung bukan kesalahan DPR. Kita tetap berupaya. Yang jelas DPR pengesahan anggaran, bukan eksekutif. Eksekutif itu hanya pengguna anggaran. Nah, besaran pokir itu sendiri Bang bisa disampaikan Bang? Besaran pokir itu tergantung usulan yang kita rangkum dari reses. Yang kita rangkum dari reses, dan itu tidak mungkin 100% tertampung. Yang sifatnya urgen, yang sifatnya memang menyentuh masyarakat, ini yang kita utamakan. Pokir itu sendiri merata terhadap seluruh anggota dewan antara pimpinan. Nah, kalau masalah meratanya
Itu kalau kita selama ini tergantung usulan reses dan kita tuangkan di dalam banggar, ya kan? Di dalam pembahasan, masalah besarannya kita tidak mengetahui. Yang jelas usulan tetap kita masukkan. Cukup bang. Terima kasih bang. Cukup.